Cerita dimulai dengan sebuah keluarga yaitu Patrick, Tracy, dan Rachel yang sedang berkendara dengan mobilnya. Di tengah perjalanan, mereka menyaksikan kecelakaan tragis yang merenggut nyawa. Patrick meminta Tracy menghubungi ibunya, namun Tracy justru menerima panggilan dari pacarnya, yaitu Perry. Dengan nada panik, Perry memberitahu bahwa dalam waktu 30 menit, ia dan keluarganya akan bersembunyi. Perry mendesak Tracy untuk segera pulang dan mengajak keluarganya berlindung bersama. Tapi sayangnya, sambungan telepon terputus sebelum Tracy sempat bertanya alasannya. Dan ketika Rachel melihat ke belakang, ia pun terperanjat melihat mayat korban kecelakaan yang sepertinya mulai bergerak. Situasi semakin mencekam ketika Patrick tidak sengaja menabrak seseorang. Dad, look out! Call 911. Rachel! Your friends. Come on. Di tempat lain, seorang polisi yang bernama Johnson berusaha menghubungi unit yang sedang bertugas agar segera kembali ke kantor. Ternyata petugas yang bernama Lopez itu sedang sibuk menangkap pencuri. Tiba-tiba saja Johnson mendengar suara aneh dari dalam kantor, sehingga ia pun mencoba memeriksanya. Ternyata sumber suara tersebut berasal dari lemari penyimpanan mayat. Dan karena penasaran, Johnson pun memberanikan diri untuk membuka lemari tersebut. Bersamaan dengan itu, ayah Perry yang bernama Joseph menghubungi ibu Tracy yang bernama Birdie. Ia menanyakan keberadaan Patrick dan Tracy karena mereka belum pulang sampai sekarang. Joseph kemudian meminta Birdie dan ibunya untuk menuju rumahnya yang memiliki sistem keamanan lebih baik. Tapi ketika Birdie hendak keluar, tiba-tiba ia melihat penyerangan yang terjadi di depan rumahnya. Don't let him in! Di sisi lain, Lopez yang telah berhasil menangkap pencuri tadi akhirnya tiba di kantor polisi. Dan betapa terkejutnya dirinya mendapati kondisi kantor yang berantakan. Setelah memborgol pencuri tersebut, Lopez kembali dikejutkan oleh Johnson yang telah berubah menjadi zombie dan hendak menyerangnya. Birdie yang panik akibat kekacauan di depan rumah segera mengambil senjata di lantai atas. Ibunya yang ketakutan mengatakan ada seseorang di sudut ruangan. Meskipun takut, Birdie memberanikan diri untuk memeriksa. Hello? Have a gun! Come out! And I will shoot it! Ternyata penyusup tersebut adalah tetangganya sendiri yang bernama Janice. Janice yang panik berusaha menjelaskan situasi yang terjadi. Setelah memastikan Janice tidak terinfeksi gigitan zombie, Birdie pun segera memberikan pertolongan. Di tengah kekacauan malam itu, Joseph dan keluarganya menyaksikan berita yang menginstruksikan warga untuk membarikade pintu dan jendela. Seorang pakar biologi menjelaskan bahwa zombie akan mati saat matahari terbit, sehingga mereka harus bertahan hingga pagi. Namun, asisten rumah tangga mereka yang bernama Irina meminta izin untuk pulang. Joseph yang telah membarikade pintu terpaksa mengurung Irina di sebuah ruangan demi keselamatan mereka. Irina yang tidak mengerti dengan apa yang terjadi, kemudian berusaha merusak barikade tersebut. Sementara itu, ada seekor zombie yang akhirnya berhasil masuk ke tempat persembunyian Patrick dan Tracy. Kembali ke rumah, ketika Birdie sedang merawat luka Janice, tiba-tiba listrik di tempat tersebut padam. Birdie mengajak Janice untuk membarikade semua jendela. Namun, ibunya yang sudah tua dilanda kepanikan dan terus berteriak histeris. Dan karena tidak punya waktu untuk menenangkan ibunya, Birdie meminta Janice untuk mengantar ibunya ke ruang bawah tanah agar lebih tenang. Di tempat lain, Lopez yang sedang dalam perjalanan melihat orang-orang yang berlari ketakutan. Dan ketika ia hendak menyelamatkan seorang bocil, tiba-tiba ada seorang pria yang hendak merebut mobilnya, sehingga terjadi keributan di antara mereka.
Saat Birdie dan Janice sibuk membarikade pintu, ibu Birdie yang telah lanjut usia tiba-tiba kesulitan bernapas. Dalam kepanikannya meminta tolong, ia terjatuh dan akhirnya meninggal dunia. Setelah selesai membarikade seluruh rumah, Birdie dan Janice menuju ruang bawah tanah. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mendapati ibu Birdie telah tiada. Namun yang lebih mengejutkan, ibu Birdie tiba-tiba bangkit dan berubah menjadi zombie. Setelah Joseph berhasil menyalakan generator, Karin yang telah lama menunggu suaminya memutuskan keluar untuk mengambil selimut bagi anak bungsunya yang bernama Nathan. Ia mendapati Joseph dan Perry sedang berdebat karena Perry tidak mau naik ke atas karena ia sedang menunggu Tracy. Karin yang tidak tahan melihat pertengkaran itu berusaha melerai mereka. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Nathan keluar dan membuka pintu ruangan tempat Irina dikurung. Saat Karin kembali ke atas, ia panik karena tidak menemukan Nathan. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan Nathan dari dalam kamar, sehingga mereka langsung mengikuti suara tersebut. Setelah menunggu beberapa saat terkena gigitan ibu Birdie, Jenny merasa lega karena Birdie tidak berubah menjadi zombie. Di tengah keheningan dan penantian akan pertolongan, mereka dikejutkan oleh kedatangan Patrick dan Tracy. Patrick adalah suami Birdie, sedangkan Tracy adalah putri mereka. Dalam situasi tersebut, mereka menunjukkan mayat sang nenek yang telah menjadi zombie. Birdie mengaku telah tergigit namun tidak berubah. Patrick pun berpendapat bahwa gigitan zombie tidak akan mengubah manusia menjadi zombie selama mereka masih hidup. Dan teringat dengan tawaran Joseph sebelumnya, Birdie kemudian mengajak mereka semua untuk berlindung di rumah Joseph. Namun di saat bersamaan, para zombie akhirnya berhasil mendobrak pintu ruang bawah tanah tersebut. Gotta go. Mereka pun akhirnya berhasil sampai di rumah Joseph. Tapi Joseph tidak mau membukakan pintu untuk mereka. Melalui speaker, Joseph mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari pemerintah, para zombie akan berhenti bergerak saat matahari terbit, yang artinya mereka hanya perlu bertahan beberapa jam lagi. Dan karena tidak boleh memasuki rumah Joseph dan para zombie terus berdatangan, mereka pun terpaksa mencari tempat berlindung lain. There's a greenhouse. I think. Sementara itu di dalam rumah, Joseph hendak menghabisi Perry yang sudah tergigit zombie tadi, namun Karin menolaknya dan meminta Joseph agar tidak membunuh anaknya. Tapi sepertinya itu adalah keputusan yang salah, karena Perry akhirnya meninggal dan ia kemudian berubah menjadi zombie. Sementara itu di tempat persembunyian Patrick dan kelompoknya, para zombies yang mengetahui keberadaan mereka mulai berusaha memecahkan dinding kaca. Lopez yang hendak menolong mereka, namun sayangnya ia justru tewas dikeroyok zombie. Dan akibat tembakannya tadi, kemudian membuat kacanya menjadi retak, sehingga para zombie mulai bisa memecahkan kacanya. Dan melihat hal itu, Patrick meminta yang lain untuk segera pergi ke atas. Okay. Beberapa saat kemudian, Patrick dan yang lainnya tiba di dalam rumah. Dan di sana ia melihat Karin yang terduduk lemas. Karin kemudian meminta tolong kepada mereka untuk menyelamatkan Nathan yang masih terkurung di dalam kamar bersama zombie Perry. No. You hit Nathan. Nathan, come out this way.
Situasi semakin genting karena para zombie telah berhasil masuk ke dalam rumah. Mereka pun segera melarikan diri sampai akhirnya tiba di depan lubang galian konstruksi. Patrick segera mengajak mereka semua masuk ke dalam lubang tersebut. Clear it safely. Good. Setelah berjalan cukup lama di dalam saluran pembuangan dengan harapan bisa berlindung hingga matahari terbit, Tracy tiba-tiba mendengar sesuatu dan segera memberitahu ayahnya. Dan ternyata, para zombie sedang berusaha memasuki saluran tersebut juga. Patrick mencoba membuat barikad, namun Karin memutuskan untuk meninggalkan mereka. Dan karena tidak punya pilihan lain lagi, Patrick meminta istri dan anaknya untuk melarikan diri, sementara ia akan menahan para zombie tersebut. Sammy! Sammy! Tracy, we don't have a zombie. Help! Hey! Hey, Sam! Go! Setelah membarikade pintu, Tracy menemukan pedang dan langsung memberikannya kepada Birdie. Namun, suara gaduh yang mereka timbulkan kemudian menarik perhatian para zombie. Menyadari para zombie akan segera masuk, Birdie meminta Nathan dan Tracy untuk bersembunyi di dalam peti. Sementara ia akan mencoba melawan para zombie. Baby, it's me! I figured that's what my birdie's gonna do. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya berhasil menghabisi semua zombie tersebut. Dan ketika mentari pagi mulai bersinar, para zombie itu pun tergeletak tidak berdaya. Mereka pun menghela nafas lega karena telah berhasil melalui malam dengan selamat. Namun, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang akan mereka lakukan nanti malam? Cerita dimulai dengan seorang wanita yang bernama Pernil yang tampak sangat ketakutan. Dino ada that? Jauh sebelum kejadian itu, terlihat seorang pria bernama Gustav yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Orang-orang di sekitarnya sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Di tengah suasana tersebut, perhatian Gustav tertuju pada sebuah keluarga yang baru saja pindah, dan ia tertarik pada kecantikan tetangga barunya yang bernama Sonia. Gustav sendiri adalah putra pertama Pernil dan Dino. Beberapa saat kemudian, di komplek tersebut tengah diadakan acara pesta bersama yang digelar setiap bulan. Namun suasana meriah itu perlahan berubah ketika Gustav melihat seorang anak muntah saat bermain. Dan tiba-tiba muncul seorang wanita tua yang terlihat panik dan mengatakan kondisi aneh yang dialami suaminya. Dino dan Casper yang merasa kasihan kemudian mencoba melihat keadaan suami wanita itu. Tapi ternyata Dino tidak bisa menemukan keberadaan suami wanita tua tadi, sehingga ia pun pulang ke rumah. Dino pun menceritakan hal itu kepada keluarganya, namun Gustav malah menakut-nakuti adiknya yang bernama May dengan mengatakan jika orang tersebut sudah mati dan menjadi hantu. Pagi harinya, saat Gustav asik bermain skateboard, ia tidak sengaja bertemu Sonia. Gustav pun memberanikan diri untuk berkenalan, dan usahanya tidak sia-sia. Sonia bersedia diajak berkeliling dan melihat-lihat daerah sekitar. Namun, ketika mereka sedang asik berbincang-bincang di area hutan, tiba-tiba terdengar suara teriakan, sehingga mereka mencoba mencari sumber suara tersebut. Di saat bersamaan, Dino dikejutkan oleh sebuah kecelakaan yang terjadi di dekat rumahnya. Tapi ia merasa sangat kebingungan ketika ambulans dan mobil polisi yang datang justru melewati lokasi kejadian begitu saja. Beberapa saat kemudian, keheningan menyelimuti Dino dan Pernil yang tengah duduk di depan televisi. Berita tentang virus aneh yang menyebar di wilayah mereka sontak membuat keduanya panik. Area tempat tinggal mereka kini telah diisolasi oleh polisi dan tim kesehatan. Pemerintah menetapkan peraturan karantina mandiri bagi seluruh penduduk dan larangan untuk memasuki area hutan. Mendengar berita itu, Dino langsung memarahi Gustav dan melarangnya untuk pergi ke area hutan. Malam harinya, wanita tua yang minta tolong kemarin terlihat terbangun dari tidurnya karena ia mendengar suara dari ruang tamu, sehingga ia pun mencoba melihatnya. Halo? Klaus?
Keesokan paginya, pasukan militer dan tim medis telah bersiaga di sekitar kompleks perumahan. Mereka bersiap mengisolasi area tersebut dan tidak mengizinkan siapapun untuk keluar rumah. Hari-hari pun berlalu, berita tentang virus semakin sering disiarkan di televisi. Dan karena belum ditemukan obatnya, pemerintah pun memutuskan untuk memperketat prosedur karantina. Bahkan pihak militer tidak akan segan menembak siapapun yang nekat keluar rumah. Keesokan harinya, para petugas datang dan melakukan penyemprotan disinfektan dan pemeriksaan di setiap rumah. Beberapa penduduk mulai terinfeksi, salah satunya Casper. Ia menunjukkan gejala-gejala virus dan rumahnya ditutup dengan plastik hitam. Dan tidak hanya rumah Casper saja, rumah-rumah di sekitarnya pun ditutup untuk mencegah penyebaran virus. Aktivitas dan perkumpulan warga yang biasanya ramai kini lenyap. Pasokan makanan hanya dikirimkan oleh militer. Kehidupan seolah diambang kiamat, tidak ada sekolah, tidak ada pekerjaan, dan bahkan internet pun terputus. Meskipun asal mula penyebaran virus masih misterius, penduduk yang menunjukkan gejala demam akan langsung dibawa oleh militer. Suara tembakan semakin sering terdengar di kota, menambah ketegangan dan ketakutan. Gustav dengan rasa ingin tahu yang besar, nekat mengintip dari lubang plastik penutup jendela. Ia melihat militer membawa seseorang keluar dari rumah Sonia. Dan karena khawatir dengan Sonia, Gustav berniat keluar rumah, tapi Dino mencegahnya karena hal itu sangat berbahaya. Gustav, jeg har sagt, du skal lukke det hul. De er syge i hovedet. Ja, jeg har sagt, du skal lukke det hul til. Namun karena ia masih merasa khawatir dengan Sonia, Gustav akhirnya nekat keluar rumah diam-diam di malam hari. Ia bergegas menuju rumah Sonia dan mendapati Sonia sedang menenangkan ibunya yang bersedih. Tiba-tiba, sebuah truk melintas dan menarik perhatian Gustav. Ia mengikuti truk tersebut dan bersembunyi ketika melihat para militer berjaga. Dari tempat persembunyiannya, Gustav menyaksikan para militer menembaki seseorang di dalam rumah. Ia kemudian menuju sekolah yang telah dialihfungsikan menjadi rumah sakit darurat, bertekad untuk mengungkap kebenaran yang disembunyikan pemerintah. Dan betapa terkejutnya Gustav ketika melihat orang-orang yang terinfeksi diperlakukan dengan buruk dan mayat-mayat mereka dibuang begitu saja. Gustav yang tidak mengerti jika mereka bukan lagi manusia, melainkan zombie, kemudian merasa marah dan nekat membuka pintu-pintu kontainer untuk membebaskan mereka. Gustav berhasil melarikan diri, meskipun ia tidak sadar bahwa kelakuannya barusan telah membuat seluruh orang di rumah sakit itu diserang zombie. Ia kemudian kembali ke rumah Sonia dan mengajak Sonia beserta ibunya untuk tinggal bersamanya. Keluarga Gustav awalnya menolak karena khawatir mereka telah terinfeksi dan juga karena persediaan makanan yang terbatas. Namun karena desakan Gustav, Dino dan Pernil akhirnya mengizinkannya. Saat Gustav memberikan selimut, ia melihat luka di tubuh ibu Sonia. Sonia menjelaskan bahwa luka itu adalah akibat serangan ayahnya yang telah terinfeksi. Sementara itu, saluran internet dan televisi telah terputus. Gustav menceritakan kepada Dino tentang kebohongan pemerintah yang mengklaim memperlakukan pasien terinfeksi dengan baik, yang pada kenyataannya ia menyaksikan sendiri bagaimana para pasien disiksa dan dibunuh. Jumlah korban mencapai ribuan, bukan puluhan seperti yang diberitakan. Namun di tengah percakapan tersebut, tiba-tiba terdengar suara dari luar yang sepertinya menuju ke arah mereka. Hallo? Hvad vil I? I kan ikke være derude. I har ingenting. Ja, Gud. Di tengah kebingungan dan ketakutan, tiba-tiba muncul Casper dengan membawa senjata. Ia menceritakan bahwa orang-orang di luar sana telah menjadi gila dan saling menyerang. Gustav yang penasaran dengan situasi di luar, kemudian kembali mengintip. Ia melihat orang-orang berkeliaran dan bertingkah aneh sambil mendekati sumber cahaya. Tiba-tiba muncul Anna dengan tubuh penuh luka lebam. Sambil menangis, ia menceritakan bagaimana orang-orang yang berusaha keluar dari zona karantina ditembaki dan dihajar habis-habisan oleh militer. Malam itu, saat Sonia terlelap, terdengar suara aneh dari kamar ibunya. Dan ia terkejut ketika melihat ibunya demam tinggi dan luka di tubuhnya semakin parah. Namun, Sonia memutuskan untuk merahasiakan kondisi ibunya dari semua orang. Pagi harinya, mereka sarapan bersama. Di saat bersamaan, terlihat Mai yang sedang mencari kelinci kesayangannya yang hilang.
Dan ternyata, Dino dan Pernil menyembunyikan fakta bahwa daging yang mereka santap adalah daging kelinci peliharaan Mai. Mereka berusaha menghibur Mai dengan mengatakan jika kelincinya hilang, maka nanti setelah semua ini berakhir, pastinya mereka akan membelikan kelinci baru untuknya. Dan karena persediaan makanan mereka semakin menipis, Dino dan Casper terpaksa keluar rumah untuk mencari tambahan pasokan. Namun betapa terkejutnya mereka ketika mendapati kondisi kota yang sepi dan telah porak-poranda. Beberapa saat kemudian, Dino dan Casper yang tiba di perbatasan, mereka pun semakin syok ketika melihat tumpukan mayat yang begitu banyak di hadapan mereka. Namun sebelum bisa mencerna apa yang terjadi, tiba-tiba terdengar peringatan militer yang akan menembaki mereka jika tidak segera pergi. Beberapa saat kemudian, saat mereka mencoba mencari persediaan makanan, tiba-tiba mereka menemukan seorang wanita yang juga sedang mengumpulkan makanan. Namun tiba-tiba terdengar suara mencurigakan dari ruang sebelah, sehingga mereka mencoba melihatnya. Sementara itu, setelah kepergian Dino dan Casper, Sonia menemukan ibunya telah meninggal dunia. Gustav berusaha menenangkan Sonia yang berduka, dan mereka sepakat untuk merahasiakan kematian ibu Sonia dari yang lain. Tapi keadaan justru semakin genting ketika Pernil mengatakan jika Mai telah menghilang. Gustav dan Pernil pun langsung mencari Mai, yang ternyata Mai tadi keluar rumah untuk mencari kelincinya. Sementara itu, Anna dan Sonia yang berada di rumah kini harus berada dalam bahaya karena ibu Sonia tadi telah bangkit menjadi zombie. Are you saying Ninos? Mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah. Namun Anna ternyata telah berubah menjadi zombie akibat diserang oleh ibu Sonia. Menyadari Mai sudah terinfeksi, Dino dengan berat hati meminta Pernil melepaskan Mai agar ia dapat mengakhiri penderitaan putrinya. Namun Pernil yang tidak tega kemudian menolak permintaan suaminya itu sampai akhirnya semuanya sudah terlambat. Sementara itu, para zombie mulai berdatangan dan mulai masuk ke rumah mereka. Gustav dan Sonia kemudian berusaha melarikan diri dengan menggunakan flare untuk mengalihkan perhatian para zombie. Dan rencana mereka berhasil. Para zombie yang tertarik kepada cahaya terang itu pun teralihkan, sehingga Gustav dan Sonia mampu melewati gerombolan zombie dengan mudah. Mereka pun terus berlari sejauh mungkin di tengah dunia yang kini telah hancur. Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Vanessa yang sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat sambil mendengarkan siaran radio. Terdengar sebuah berita tentang virus flu jenis baru yang kini sudah menyebar hampir di seluruh dunia. Pemerintah telah mengambil tindakan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dengan cara memberlakukan karantina mandiri di rumah masing-masing. Namun sepertinya Vanessa tidak terlalu mengikuti arahan pemerintah tersebut karena ia sekarang berniat pergi ke sebuah perkemahan. Sementara itu di area perkemahan terlihat seorang pria bernama Julian yang sedang berbincang dengan temannya yaitu Clay. Dan ketika Clay hendak pergi, secara bersamaan muncul Vanessa yang tidak sengaja menabrak palang pintu karena ia sedang tergesa-gesa. Julian pun mencoba menanyakan kenapa Vanessa melakukan hal tersebut dan Clay juga langsung turun dari mobilnya untuk melihat apa yang terjadi. Vanessa kemudian mengatakan bahwa ia adalah pengacara dari Aaron, yaitu pemilik perusahaan yang akan membeli area perkemahan tersebut. Mendengar hal itu, Clay pun meminta Julian untuk mengantarkan Vanessa. Some rules you need to I follow. thought you said the camp was closed. That's not the point. But I'm just here to do job. Follow me. Mereka pun mulai mengadakan pertemuan. Vanessa mulai menyebutkan keuntungan-keuntungan yang bisa mereka peroleh jika mau menjual tempat perkemahan ini. Tapi Julian terlihat tidak senang karena ia sebenarnya tidak rela tempat masa kecilnya dijual begitu saja. Plan for this. Doesn't the camp have? This is a private campground. Park Tamakisi is about an hour away. On the campground yet. Malam pun tiba, Clay mengajak Vanessa untuk makan malam bersama.
Dalam suasana santai, Clay yang merupakan seorang penulis dan juga mantan guru fisika dan biologi mulai menceritakan pengalaman mengerikan yang dialaminya akhir-akhir ini. Ia menemukan sesosok mayat yang diduga diserang oleh sesuatu yang sangat buas. Julian yang mendengarnya sempat tertawa dan menganggap Clay mengada-ada. Namun, Clay dengan sungguh-sungguh meyakinkan mereka bahwa di balik penyerangan itu, ia melihat sosok seperti manusia. Dan setelah mendengar cerita Clay barusan, kemudian membuat Vanessa sedikit ketakutan ketika hendak kembali ke mobilnya. Julian! Setelah beberapa waktu bersama, sikap Julian yang awalnya ketus perlahan berubah. Ia tampak menunjukkan ketertarikan pada Vanessa, bahkan sampai mewanti-wanti agar Vanessa tidak ragu meminta bantuan padanya jika membutuhkan sesuatu. Pagi harinya, Julian bersiap pergi ke kota. Namun ia dibuat kesal karena mobilnya tiba-tiba mogok. Untungnya Vanessa yang hendak pergi ke kota untuk berbelanja, kemudian menawarkan tumpangan. Quite a bit of travel. In the city often? Verge of adopting martial law. The pandemic denies to govern the handling. Setibanya di minimarket, mereka berdua mulai berbelanja kebutuhan masing-masing. Tapi perhatian mereka tertuju pada kasir minimarket yang menunjukkan gejala batuk yang tidak wajar. Salut, Julien. C'est la commande pour Clay? Parce que je suis pas passé. Voilà. Setelah selesai berbelanja, mereka kembali ke perkemahan. Di perjalanan, mereka terlibat percakapan yang cukup intens yang mulai membuat Julian merasakan ketertarikan yang lebih besar terhadap Vanessa. Hey, thanks for the ride. That was crazy, right? I hope your friend's okay. Aaron should be here sooner, but Aaron isn't. Namun, di tengah perbincangan, tiba-tiba terdengar suara helikopter yang mendekat. Ternyata itu adalah rombongan yang akan membeli dan berlibur di perkemahan itu. Dan di sini Julian terkejut karena ternyata Vanessa adalah kekasih Aaron. Setelah mengantar rombongan Vanessa ke camper van mereka, Julian pun hendak pergi. Namun salah satu dari rombongan tersebut yang bernama Nate kemudian memberinya uang dan memintanya mencari hidangan untuk makan malam nanti, seolah Julian adalah pembantu di tempat tersebut. Julian tentu tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti permintaan mereka, karena mereka adalah anak buah dari pemilik perusahaan yang akan membeli perkemahan itu. Clay Walker. I'll pass on the handshake. Met your father several years ago. I'm not my father. Fishing every summer, not my dad. It's kind of gotten out of our control. That is the agreement, right? Beberapa saat kemudian, di tengah guyuran hujan deras, Max dan Aaron pergi menuju pinggir danau. Max terlihat cemas. Ia khawatir jika Julian sampai mengetahui rencana mereka yang sebenarnya, pastinya Julian akan berusaha menghentikan penjualan perkemahan tersebut. Dan ternyata, Max berencana mengubah perkemahan tersebut menjadi area pertambangan yang pastinya akan merugikan warga sekitar. Saat Vanessa dan kelompoknya sedang berkumpul, mereka mendengar berita dari radio yang mengabarkan bahwa setiap orang diwajibkan untuk tetap berada di dalam ruangan pada malam hari. Pihak militer juga akan terus melakukan patrol setiap harinya. Tapi sebelum mereka mendengarkan berita lebih lanjut, tiba-tiba Nate mematikan radionya karena ia tidak percaya dengan semua berita tersebut. Malam harinya, Vanessa dan kelompoknya kembali berkumpul untuk merayakan rencana pembelian perkemahan yang akan segera terwujud. Di sisi lain, Julian merasa murung karena masih belum bisa menerima kenyataan bahwa tempat masa kecilnya akan dijual. Tidak lama kemudian, Julian melihat Vanessa dan rombongannya mengendarai mobil golf dalam keadaan mabuk. Khawatir terjadi kecelakaan, Julian pun menghampiri mereka dengan raut wajah kesal. Namun Nate yang sudah kehilangan kendali, tiba-tiba mengeluarkan pistolnya. Firearms aren't permitted on the campground. You could hurt any single one of us. You don't have to call the police. Give him his phone back! Dalam perebutan pistol tersebut, kalung pemberian ibu Vanessa terlepas dan hilang. Vanessa sangat sedih kehilangan kalung berharganya itu. Keesokan paginya, Clay yang sedang asik bekerja dikejutkan oleh beberapa pesawat yang terbang melintas dengan kecepatan tinggi di hadapannya. Di tempat lain, Vanessa yang hendak berolahraga melihat gelagat Nate yang mencurigakan. Ternyata, Nate diam-diam pergi ke kantor Julian untuk mengambil kembali pistol yang telah diamankan. Morning. Saw him this morning. Wanna get this? Put that away. Setelah perbincangan singkat di pagi hari, Julian kemudian mengantar rombongan Vanessa berkeliling perkemahan dan menunggu mereka menghabiskan waktu di pinggir danau. Malam harinya, ketika sedang membersihkan mobil golf, Julian menemukan kalung milik Vanessa dan segera mengambil kalung tersebut untuk dikembalikan kepada Vanessa. Sementara itu, di tengah pesta yang meriah, Vanessa dan kelompoknya tiba-tiba menyadari bahwa Max sudah tidak ada bersama mereka.
Mereka pun panik dan segera menghubungi Julian yang mengetahui seluk-beluk perkemahan untuk membantu pencarian. Julian dan rombongan Vanessa pun bergegas menyusuri perkemahan tersebut. Dan ketika berada di tengah hutan, mereka semakin dibuat cemas ketika mereka menemukan baju Max yang berlumuran darah. Tidak lama kemudian, Julian melihat seseorang berlari dengan sangat cepat, sehingga mereka pun langsung mengejarnya. I just wanna get out of. Aaron yang menembak orang bertopeng yang berlari ke arah mereka, namun betapa terkejutnya mereka ketika menyadari bahwa orang tersebut adalah Max. Aaron yang kebingungan segera membawa Max kembali ke perkemahan. Max yang terluka kemudian menjelaskan bahwa ia telah diserang oleh seseorang yang tidak dikenal. Dan karena tidak ada pilihan lain, Julian, Vanessa, dan Aaron memutuskan untuk membawa Max ke rumah sakit, sementara Andrea dan Nate akan tetap tinggal di perkemahan. Sepeninggal mereka, Nate yang curiga bahwa Clay lah yang telah menyerang Max, kemudian mengajak Andrea untuk menginterogasinya. Namun, tindakan Nate yang dirasa sudah keterlaluan justru membuat Clay naik pitam. Clay yang tidak terima langsung balik mengancam Nate dengan senapan yang lebih besar. Tapi di tengah perdebatan sengit itu, tiba-tiba muncul sesosok zombie yang menyerang mereka. You get me? Who's there? Show yourself. Right, you put a mask on him too? Nate akhirnya menyadari bahwa yang menyerang Max tadi kemungkinan besar adalah zombie juga. Sementara itu, di tengah perjalanan menuju rumah sakit, mereka kemudian dihentikan oleh tentara yang meminta mereka untuk putar balik karena kota sedang diisolasi akibat wabah virus. Mereka pun mencoba menjelaskan bahwa teman mereka dalam keadaan berbahaya akibat luka tembakan. Namun sebelum bisa bereaksi, tiba-tiba muncul segerombolan zombie dari berbagai arah dan mengepung mereka. Sesampainya di perkemahan, Nate yang tidak melihat Max kemudian mencoba menanyakan keberadaannya. Mereka pun menjelaskan bahwa Max telah tewas akibat serangan zombie. Kepanikan pun melanda. Clay dengan sigap meminta mereka untuk berlindung di dalam perkemahan, sementara ia dan Julian akan pergi ke kantor untuk mengambil kunci gudang senjata dan mencari bantuan. Tapi Nate yang tidak mempercayai Clay menolak saran tersebut dan justru mengajak Andrea untuk pergi dari perkemahan. Namun sayangnya, ketika di tengah perjalanan, mereka justru diserang oleh segerombolan zombie. Vanessa dan Aaron akhirnya berhasil mencapai gudang, sementara Julian masih berlari menghindari kejaran zombie. Vanessa yang khawatir dengan keadaan Julian, kemudian meminta mereka untuk memikirkan cara untuk menyelamatkan Julian. Tapi di tengah diskusi, tiba-tiba Andrea batuk darah. Nate yang sudah merasa muak dengan semua kejadian ini, kemudian merasa frustasi dan mulai mengamuk. Di tengah situasi tersebut, Clay yang memiliki latar belakang sebagai penulis, guru biologi dan fisikawan, tiba-tiba teringat sesuatu yang pernah dibacanya. Ia bercerita tentang pemerintah yang pernah mengembangkan virus sebagai senjata biologis. Clay menduga bahwa wabah ini mungkin berasal dari laboratorium pemerintah yang bocor. Namun pemerintah sengaja menutupinya dengan menyebutnya sebagai penyakit flu biasa. Beberapa saat kemudian, kondisi Andrea semakin memburuk dan tiba-tiba ia juga berubah menjadi zombie. Andrea! Melihat itu, Nate pun ketakutan dan merasa dirinya juga telah terinfeksi, sehingga ia langsung keluar dari dalam gudang. They won't follow us through the water. Get
I'll go. Setelah melewati malam yang mencekam dan penuh kengerian di atas perahu, fajar pun menyingsing. Julian kemudian mengungkapkan sebuah kenyataan pahit, yaitu ia telah tergigit zombie. Vanessa yang mendengarnya menangis terseduh-seduh. Julian memohon agar Vanessa mengakhiri hidupnya sebelum ia berubah menjadi zombie. Ketika perahu mereka menepi, kondisi Julian semakin memburuk. Wajahnya pucat dan darah segar mengalir dari lukanya. Sebelum semuanya terlambat, Julian mengembalikan kalung yang ia temukan kepada Vanessa. Ia tahu betapa berharganya kalung itu bagi Vanessa, dan dengan berat hati, Vanessa pun mengabulkan permintaan terakhir Julian dan menghabisi Julian sebelum berubah menjadi zombie. Cerita dimulai dengan cuplikan berita yang sebenarnya terlarang, namun berita itu akhirnya bocor ke internet. Berita tersebut mengungkap tragedi memilukan yang menimpa keluarga imigran, di mana sang ayah mengakhiri hidupnya setelah membunuh istri dan anaknya. Sayangnya, saat evakuasi sedang berlangsung, tiba-tiba mayat-mayat tersebut hidup kembali menjadi zombie dan menyerang para petugas medis. Kembali ke masa sekarang, tampak seorang wanita yang hendak diculik oleh sesosok mumi. Tapi ternyata itu adalah sebuah adegan dari proses pembuatan film oleh sekelompok mahasiswa jurusan perfilman. Sang sutradara yang sekaligus merangkap sebagai kameramen yang bernama Jason tampak tidak puas dengan adegan tersebut. Ia menilai gerakan mumi yang diperankan oleh Ridley kurang natural. Jason pun mendesak mereka untuk lebih serius agar film horor yang mereka garap terlihat profesional dan tidak terkesan dibuat-buat. Di tengah proses syuting, salah satu dari mereka mengajak teman-temannya untuk berkumpul. Ia mendengar kabar berita tentang tragedi mengerikan, yaitu orang mati yang hidup kembali dan menyerang manusia. Kejadian ini bukan hanya terjadi di satu tempat, tetapi telah muncul di 6 lokasi berbeda. Suasana semakin mencekam ketika terdengar jeritan dari kejauhan. Ridley yang ketakutan memutuskan untuk pergi dan diikuti oleh Francine. Sementara itu, anggota kru yang lain memilih untuk bermalam di camper van karena belum menyelesaikan syuting hari ini. Jason kemudian pergi menemui Debra di asrama mahasiswinya. Sesampainya di sana, Jason mendapati suasana yang sangat kacau. Ia terkejut saat berpapasan dengan seorang penjara di salah satu ruangan. Namun sebelum sempat berinteraksi lebih jauh, Debra tiba-tiba muncul dengan raut wajah ketakutan. Debra mengatakan bahwa ia sudah 1 jam tidak bisa menghubungi kedua orang tua dan adiknya. Ia pun meminta Jason dan teman-temannya untuk mengantarnya pergi dari asrama tanpa menjelaskan situasi mencekam yang sedang terjadi di sana. Beberapa saat kemudian, rombongan Debra yang terdiri dari Tony, Mary, Elliot, Tracy, Gordo, dan profesor mereka yang bernama Andrew kini sedang dalam perjalanan. Mereka mendengarkan berita yang menjelaskan bahwa kejadian mengerikan tersebut disebabkan oleh virus misterius. Ketika mereka tiba di sebuah tempat yang tampak sepi, mereka dikejutkan oleh sebuah mobil yang mengalami kecelakaan. Bersamaan dengan itu, muncul seorang polisi yang terbakar berjalan menuju ke arah mereka. He's dead. Setelah cukup jauh meninggalkan lokasi kejadian, Mary merasa sangat bersalah karena ia mengira telah menabrak beberapa manusia. Rasa bersalah itu membuatnya putus asa, sehingga Mary nekat berniat mengakhiri hidupnya. Dan untungnya, tembakannya ternyata agak meleset, sehingga Mary masih hidup. Dan melihat itu, mereka berniat menuju rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Beberapa saat kemudian, ketika mereka tiba di rumah sakit, ternyata kondisi tempat tersebut telah hancur berantakan. Mereka pun kebingungan dan mulai mencari keberadaan dokter dan suster, tetapi mereka tidak menemukan siapapun. Dan bukannya bertemu dengan dokter, mereka justru diserang oleh segerombolan zombie. Setelah kejadian mengerikan tersebut, saat yang lain hendak mencari bantuan, Jason memutuskan untuk berpisah. Ia ingin mengisi daya kamera karena ia lebih mementingkan untuk merekam semua kejadian tersebut. Tiba-tiba dari ruangan lain terdengar suara teriakan disusul dengan suara tembakan. Jason yang berniat merekam semua kejadian itu enggan meninggalkan kameranya. Tidak lama kemudian, muncul Debra yang membawa kamera lain sambil mengarahkannya pada Jason.
Debra bertanya bagaimana rasanya merekam orang lain sementara orang-orang di sekitarnya membutuhkan bantuan. Dan ketika mereka masih berbicara, tiba-tiba pasien yang sebelumnya tergigit zombie kemudian bangkit menjadi zombie juga. Namun, situasi semakin mencekam ketika Mary yang diketahui tidak tergigit atau terkena cakaran zombie tiba-tiba berubah menjadi zombie. Gordo tidak sanggup menghabisi Mary, sehingga Andrew pun mengambil alih untuk menghabisi Mary. Mereka kemudian segera bergegas meninggalkan tempat tersebut, tapi tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyerang Gordo. Keesokan paginya, setelah menguburkan Mary, Tracy meminta waktu kepada Tony agar tidak langsung menghabisi Gordo. Ia masih berharap kekasihnya itu tidak berubah menjadi zombie. Tapi setelah menunggu beberapa saat, ternyata Gordo juga berubah menjadi zombie. Sehingga dengan berat hati Tracy terpaksa menghabisi kekasihnya sendiri. Setelah kejadian itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan, mobil mereka mogok. Mereka mencoba mencari bantuan dan menemukan sebuah gudang. Sang pemilik gudang yang bernama Samuel yang melihat mereka langsung mengizinkan masuk tanpa banyak bicara. Ia bahkan membantu mereka membunuh beberapa zombie yang mendekat. Mereka pun langsung masuk ke dalam gudang. Namun di luar, terlihat gerombolan zombie datang dalam jumlah yang sangat banyak. Dan mereka pun semakin panik ketika mereka menyadari beberapa zombie telah berhasil masuk ke dalam gudang. Tracy kemudian mencoba memperbaiki mobil mereka, sementara yang lain mencoba menahan para zombie yang masuk. Sesampainya di sebuah kota, mereka tiba-tiba disergap oleh sekelompok orang bersenjata. Namun tiba-tiba mereka ditembaki oleh kelompok lain yang tidak terlihat. Mereka kemudian mengajak Debra dan rombongannya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Setibanya di markas kelompok itu, Debra dan yang lainnya menjelaskan bahwa mereka sangat membutuhkan bahan bakar untuk melanjutkan perjalanan menuju tempat yang aman. Dan beruntungnya, kelompok bersenjata tersebut bersedia membantu mereka, meskipun ada beberapa anggota kelompok yang tampak tidak nyaman dengan kamera yang terus-menerus dibawa oleh Jason. Ketika mengetahui bahwa kelompok tersebut memiliki akses internet, Jason kemudian meminta izin untuk menggunakannya. Dengan cepat, Jason mengunggah beberapa video yang ia rekam selama perjalanan mereka menghadapi serangan zombie. Ia ingin menyebarkan informasi tentang bahaya zombie kepada publik, karena selama ini pemerintah telah menyembunyikan kebenaran dari masyarakat. Jason yakin bahwa jika orang-orang tidak menyadari ancaman zombie, maka mereka semua akan berada dalam bahaya besar. Tidak lama kemudian, Debra menerima pesan dari adiknya yang mengabarkan bahwa mereka sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Debra tentu saja cemas. Keluarganya tidak tahu apa-apa tentang bahaya zombie yang sedang terjadi. Ia pun segera meminta Jason untuk bersiap-siap pergi. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kepanikan di luar. Kelompok bersenjata tersebut sedang sibuk mencari seekor zombie yang berhasil menyusup masuk ke dalam markas. Setelah kejadian mencekam itu, Debra dan rombongannya memutuskan untuk segera pergi. Debra sangat khawatir dengan keselamatan keluarganya. Sebelum pergi, mereka meminta perbekalan kepada pemimpin kelompok bersenjata. Awalnya, permintaan mereka ditolak. Tapi setelah Debra bernegosiasi, akhirnya mereka mendapatkan perbekalan yang dibutuhkan. Beberapa saat kemudian, di tengah perjalanan, mereka melihat rekaman berita dari Tokyo. Dan betapa terkejutnya mereka karena virus zombie ternyata telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Mereka pun akhirnya tiba di rumah Debra yang tampak sepi. Kepanikan menyelimuti dirinya. Ia segera meminta bantuan teman-temannya untuk mencari keberadaan ayah, ibu, dan adiknya. Dengan perasaan kalut, mereka mencari ke seluruh penjuru rumah. Namun, Debra harus menghadapi kenyataan yang sangat menyedihkan ketika ia tiba-tiba diserang oleh keluarganya yang telah berubah menjadi zombie. Debra begitu terpukul mendapati kenyataan tersebut. Ia tidak menyangka harus kehilangan keluarganya dengan cara seperti ini.
tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa dan harus mengikhlaskan semuanya. Beberapa saat kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan. Jason berusaha menenangkan Debra yang masih terguncang. Jason kemudian teringat sesuatu, yaitu ketika mereka berada di markas kelompok bersenjata, ia sempat dihubungi oleh Ridley. Ridley meminta bantuan karena tidak tahu harus pergi kemana, sehingga mereka pun setuju untuk menemui Ridley. Tidak lama kemudian, mereka dihentikan oleh sekelompok tentara. Awalnya mereka terlihat gembira karena mereka mengira akan diselamatkan. Tapi ternyata para tentara itu datang bukan untuk membantu mereka, melainkan justru merampas semua perbekalan mereka. Jason kemudian melihat sebuah rekaman penyelidikan penduduk. Dalam rekaman tersebut, terlihat sepasang kekasih paruh baya yang menyembunyikan anggota keluarga mereka yang telah menjadi zombie. Beberapa saat kemudian, rombongan Debra akhirnya tiba di rumah Ridley yang tidak terkunci. Mereka berkeliling cukup lama, namun tidak menemukan Ridley maupun Francine. Tiba-tiba di sebuah perpustakaan kecil, Ridley muncul dari sebuah ruangan rahasia dengan perilaku yang aneh. Debra dan yang lainnya curiga jika Ridley sudah terinfeksi. Mereka mendesak Ridley untuk berkata jujur. Dan akhirnya, Ridley mengaku bahwa seluruh keluarganya termasuk Francine telah tewas akibat serangan zombie. Dan ternyata benar, Ridley sudah terinfeksi dan kemudian berubah menjadi zombie. Akibat kejadian barusan, Tracy pun marah dan pergi membawa mobil mereka. Debra terkejut saat Jason memberitahunya bahwa Ridley dan Elliot telah berubah menjadi zombie. Situasi semakin genting. Debra dan yang lain memutuskan untuk segera berlindung di ruangan rahasia. Namun Jason menolaknya. Obsesinya untuk merekam semua kejadian tersebut membuatnya tidak ingin kehilangan momen berharga ini. Tidak lama kemudian, kekhawatiran Debra menjadi kenyataan. Jason yang lengah akhirnya diserang oleh zombie Ridley. What was that? Jason sang kameramen yang akhirnya tergigit zombie, sehingga Debra tidak punya pilihan lain selain menghabisi Jason. Keesokan harinya di dalam ruangan rahasia, anggota kelompok yang tersisa menyaksikan gerombolan zombie berdatangan memasuki rumah tersebut. Mereka pun panik dan memutuskan untuk tetap bersembunyi di ruangan rahasia, entah sampai kapan. Cerita dimulai di sebuah kamar mayat, terlihat seorang pria yang sedang membawa jasad seorang wanita. Di saat bersamaan, terdengar berita WHO yang melaporkan kematian warga akibat wabah demam berdarah yang telah bermutasi. Pria itu tidak terlalu menghiraukan berita tersebut, namun betapa terkejutnya dirinya ketika tiba-tiba jasad wanita tadi bangkit lagi menjadi zombie. Sementara itu, di sebuah penjara, terlihat seorang sipir yang memanggil seorang tahanan yang bernama Emon untuk menghadap kepala sipir. Dia dulunya adalah seorang petinju, sekaligus mantan gangster yang ditakuti. Emon dihukum 8 tahun penjara, namun karena selama ini ia berperilaku baik, kepala sipir kemudian memberitahukan berita yang cukup menggembirakan, yaitu ia akan memberikan pembebasan bersyarat sehingga Emon bisa keluar bulan depan. Emon tentu sangat gembira mendengarnya, karena ia akhirnya akan bisa bertemu dengan istrinya, yaitu Cheryl, dan juga anaknya yang tidak bisa berbicara yang bernama Jane. Beberapa saat kemudian, terlihat teman Emon yang bernama Timoy sedang diganggu oleh 2 tahanan lainnya. Emon yang melihatnya langsung menghampiri mereka, dan para pengganggu itu pun langsung lari melihat kedatangan Emon. Emon kemudian menelpon Cheryl, dan istrinya itu mengingatkan Emon agar jangan terlibat masalah, karena ia sebentar lagi akan bebas. Beberapa saat kemudian, Emon dan tahanan lainnya sedang mengantre vaksin, karena pemberitahuan wabah yang melanda kota. Dan setelah selesai divaksin, mereka pun hendak kembali ke sel. Namun tiba-tiba mereka dihadang 2 tahanan yang mengganggu Timoy tadi yang kini datang bersama komplotannya. Emon akhirnya berhasil mengalahkan semua orang tersebut. Tapi akibat perkelahian itu, Emon kemudian diamankan dan diancam oleh kepala sipir jika ia sampai terlibat masalah lagi, maka pembebasan bersyaratnya akan dibatalkan. Sementara itu di sebuah rumah susun yang juga merupakan komplek tempat tinggal anak dan istri Emon, terlihat sepasang kekasih yang bernama Paulo dan Hazel sedang berbincang santai.
Namun tiba-tiba terlihat tetangganya yang bertingkah aneh. Dan ketika ayah Paulo hendak mengunjungi rumah anaknya, ia pun langsung diserang oleh orang tadi yang ternyata sudah berubah menjadi zombie. Melihat kekacauan yang terjadi, Cheryl segera mengajak Jane pergi menghindari serangan zombie yang datang. Bersamaan dengan itu di penjara, terdengar suara alarm darurat berbunyi. Para tahanan tentu panik dan mencari tahu apa yang terjadi. Dan ketika Timoy hendak mengajak Emon pergi, tiba-tiba muncul segerombolan zombie yang langsung menyerang semua orang di penjara tersebut. Mereka menggunakan ambulans untuk kabur dari penjara yang telah penuh dengan zombie. Bersamaan dengan itu, radio menyiarkan berita tentang kepanikan yang melanda seluruh kota akibat wabah zombie ini. Emon yang khawatir dengan keselamatan anak dan istrinya, kemudian memutuskan untuk pergi menjemput mereka. Sementara Timoy juga ikut serta membantu temannya itu. Dan sesuai dengan apa yang mereka dengar di berita, wabah tersebut menyebar dengan cepat dan membuat seluruh kota menjadi porak-poranda. Perjalanan mereka terhenti karena akses masuk ke rumah susun diblokade. Emon dan Timoy terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sambil tetap waspada terhadap sekitar. Dan benar saja, tidak jauh dari situ, mereka langsung dihadang oleh segerombolan zombie. Di tengah kengerian yang terjadi, mereka mulai mengerti karakteristik para zombie tersebut. Zombie-zombie itu akan tertidur jika tidak ada mangsa di sekitarnya. Namun mereka sangat peka terhadap suara sekecil apapun di sekitarnya. Dan hal itu terbukti ketika Emon tidak sengaja menjatuhkan sesuatu ketika mencoba berjalan secara perlahan. Mereka akhirnya berhasil menghindari kejaran para zombie barusan. Emon dan Timoy kembali bergerak dengan hati-hati. Mereka tidak boleh gegabah karena satu-satunya cara untuk aman dari serangan zombie adalah dengan tidak menimbulkan suara. Di tengah perjalanan, mereka menemukan seorang remaja yang bernama David yang bersembunyi di dalam tong. Emon dan Timoy merasa kasihan dan memintanya keluar dengan perlahan. Namun sayangnya ada salah satu zombie yang mendengar suara David sehingga para zombie itu pun langsung menyerang mereka. Mereka terus berlari sampai akhirnya tiba di rumah Emon. Namun raut wajah Emon terlihat muram ketika ia tidak bisa menemukan istri dan anaknya. Dan untungnya David mengatakan bahwa ia sempat melihat Jane di lantai 3. Mendengar itu, Emon terlihat sedikit lega dan mulai merencanakan cara untuk pergi ke lantai 3. Sementara itu di tempat persembunyian Paulo dan Hazel, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah suara. Saat mereka memeriksanya, ternyata itu adalah Jane yang terpisah dari ibunya. Di saat bersamaan, Cheryl yang kehilangan Jane, kemudian berusaha menyusuri tempat tersebut dengan hati-hati untuk mencari anaknya. Emon, Timoy, dan David memutuskan keluar setelah situasi dirasa sedikit aman. Namun mereka kemudian terpisah ketika David melihat ibunya melintas dan langsung mengejarnya bersama Timoy. Emon kehilangan jejak mereka dan pergi ke arah berbeda. Tapi sayangnya, David kemudian melihat jika ibunya telah berubah menjadi zombie. Timoy mencoba menguatkan David, mengatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Sementara itu, Cheryl yang terluka parah, akhirnya ia bertemu dengan Emon yang selama ini berusaha keras mencarinya. Mereka pun segera bergegas pergi untuk mencari keberadaan anaknya. Di sisi lain, Paulo dan Hazel yang telah menyelamatkan Jane kemudian terjebak di lorong buntu bersama para zombie. Dan beruntungnya, muncul seorang pria bernama Oscar yang menyelamatkan mereka. Di saat bersamaan, Cheryl dan Emon terjebak di sebuah ruangan dan di luar terlihat banyak zombie yang menantinya. Melihat hal itu, Timoy yang merasa bahwa ia harus bisa menyelamatkan Emon,
Ia pun kemudian meminta David untuk bersiap pergi menuju ke arah Ammon, sementara ia akan mencoba mengalihkan perhatian para zombie tersebut. Timoy pun akhirnya tewas dimakan para zombie. Dan berkat pengorbanannya, David akhirnya bisa bertemu dengan Ammon dan Cheryl kembali. Namun para zombie juga mulai kembali ke tempat tersebut, sehingga mereka harus melarikan diri sekali lagi. Dan beruntungnya, mereka kembali diselamatkan oleh Oscar yang ternyata adalah ayah David. Kebahagiaan itu pun semakin lengkap ketika Ammon dan Cheryl bertemu kembali dengan Jane yang telah diselamatkan oleh Paulo dan Hazel. Jane selama ini tidak pernah tahu jika Ammon telah dipenjara, karena Cheryl selalu mengatakan bahwa ayahnya sedang bekerja di tempat yang jauh. Kelompok itu pun beristirahat sejenak, mencoba melupakan kekacauan yang sedang terjadi di luar. Beberapa saat kemudian, Oscar yang pernah mendengar berita dari pemerintah tentang sebuah tempat yang aman, kemudian berencana untuk mengajak mereka pergi ke tempat tersebut besok. Mereka pun setuju dengan rencana tersebut dan mulai berkemas dan membekali diri dengan senjata milik Oscar. Malam harinya, ketika semua orang sedang beristirahat, Oscar begitu terkejut ketika menyadari jika David telah tergigit zombie. Namun, Oscar yang tidak ingin kehilangan anaknya itu, ia pun nekat untuk pergi saat itu juga bersama dengan anaknya. Tapi sayangnya, David sudah berubah menjadi zombie dan hendak menyerang orang-orang di sana. Oscar yang tidak terima atas kematian David, kemudian terlibat pertikaian dengan bawahannya. Sementara Ammon dan kelompoknya bergegas pergi karena para zombie juga mulai berdatangan ke tempat tersebut. Tuluyan na natin ang anak mo! Ina mo! Dalam kepanikan itu, Paulo dan Ammon terpisah. Sayangnya, Paulo dan Hazel salah memilih jalan dan terjebak di sebuah ruangan. Sementara itu, Ammon yang merasa jika keluarganya tidak akan bisa selamat dari kejaran zombie sebanyak itu, ia pun meminta anak dan istrinya untuk bersembunyi, sementara ia akan mengalihkan perhatian para zombie tersebut. Semua zombie tadi akhirnya mengejar Ammon, sehingga Cheryl dan Jane bisa aman di tempat tersebut. Namun, sebelum mereka bisa merasa lega, tiba-tiba muncul Oscar yang hendak membunuh mereka atas kematian David. Nahuli kita. Halika bata ka! Konti sugat. Sementara itu, Jane yang terpisah dari Ammon dan Cheryl kemudian mulai dikejar-kejar oleh zombie. Jane berusaha bersembunyi dari seekor zombie yang masih mengikutinya. Ammon yang berada di seberang kemudian meminta Jane untuk tetap tenang dan pergi ke arahnya saat ada kesempatan. Dan akhirnya Ammon pun berhasil menyelamatkan Jane. Dan di saat bersamaan, Cheryl yang selamat dari serangan Oscar tadi juga tiba di tempat tersebut. Mereka pun kemudian segera bergegas pergi, namun Ammon yang sudah tergigit tadi kemudian mengatakan bahwa ia tidak akan bisa pergi dengan mereka. Ammon memberitahu Cheryl tentang mobil yang ia tinggalkan di luar dan memintanya membawa Jane pergi menuju tempat aman yang disebutkan Oscar tadi malam.
Dan meskipun dengan berat hati, Cheryl terpaksa mengatakan kepada Jane bahwa ayahnya sekali lagi harus pergi ke tempat jauh untuk menolong orang lain. Mereka pun kemudian berpisah. Jane dan Cheryl bergegas menuju mobil untuk pergi ke tempat yang aman. Sementara Eamon kini mulai berubah menjadi zombie.